Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Krisna kembali hadir dalam program podcast persembahan Bank Indonesia Tasikmalaya, BITalks, Bank Indonesia Talks. Dan tentunya seperti biasanya kalau kita ngobrolin soal BITalks, kita bakalan ngobrol soal perekonomian. Kayaknya berat banget ya kalau ngobrol perekonomian. Tenang, saya bikin santai tapi tetap isinya edukasi. Apalagi kalau sekarang ini benar-benar isu yang hadir di masyarakat. Bagaimana resiko dan juga perlindungan konsumen di era digital. Wow. Kenapa ngomongin digital? Karena kalau misalnya sekarang itu kita masuk di zaman di mana apapun tuh sama mudah. Bayangin kita mau beli kopi cukup dengan scan. Kita mau parkir cukup nge-tap. Atau bahkan kita mau kirim uang 5 menit udah langsung nyampe. Dan sekarang itu kalau dilihat-lihat ya, masyarakat tuh udah mulai terbiasa kemana-mana bawa handphone. Bahkan kadang kalau ngobrol sama teman suka ada istilah, saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena dari handphone ini kita bisa melakukan apapun transaksi. Akhirnya kita nggak butuh lagi uang kertas banyak, dan uang kertas aslinya udah nggak mendominasi juga kan di masyarakat. Tapi ternyata nih dengan mudahnya kita mengakses, dengan mudahnya melakukan transaksi, ada beberapa resiko yang akhirnya ditemukan atau terjadi. Ada beberapa kejahatan-kejahatan yang mengikuti. Misalnya tiba-tiba keluar ada berita ada kris palsu yang ditempel, atau ada yang namanya istilahnya tiba-tiba datanya bocor, atau ada juga kalau misalnya kita datang ke ATM ada skimming ATM atau phishing lewat link hadiah. Pokoknya banyak banget. Ini era digital juga ternyata di balik kemudahannya ada juga resiko-resiko yang bisa mengikuti. Kalau udah kayak gini yang jadi korban masyarakat, dan ada juga ternyata korban-korban yang memang sudah terjadi di mana mereka akhirnya bingung, udah jadi korban saya harus gimana, bingung mau kemana, terus kalau nggak mau jadi korban saya harus gimana dong Teh Riri. Nah untungnya walaupun sekarang kita ada di era digital, kita tuh nggak sendirian, ada 2 lembaga yang keren banget yang selalu mendampingi kita untuk benar-benar melindungi masyarakat untuk tahu hak konsumennya seperti apa, untuk mengurangi resikonya seperti apa. Ada Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Hari ini 2 lembaga ini udah saya undang untuk BITalks, dan tentunya bareng sama 2 orang wanita hebat yang ini seru banget loh hari ini. Judulnya tuh di BITalks kali ini tuh Girls Power. Jadi saya serasa ngobrol bareng sama Ibu Retno dan juga Ibu Sri Mulyani, tapi Local Pride. Bersama dengan Ibu Laula Kasari Putri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Selamat siang Ibu. Siang Teh Riri. Sehat alhamdulillah. Gimana? Kemarin sempat liburan setitik? Belum sempat sih. Belum sempat ya? Ini Ibu kapan liburannya dong? Nggak tahu nih, nunggu Kak Melati dulu. Benar, dan tentunya sudah hadir bersama dengan saya Ibu Melati Usman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sonten ya. Boleh, bisa. Lagi sibuk apa nih? Biasalah ya, kerjaan, ngawasin BPR, ngawasin keuangan, terus sama extend ngawasin Bu Lora juga. Iya benar. Ini luar biasa sekali ya, 2 garda terdepan ngurusin ekonomi yang ada di Periangan Timur hadir loh bareng sama saya, dan 2 wanita hebat. Nih tadi seperti saya sudah buka buat masyarakat, kalau kita tuh sekarang udah masuk era digital Bu ya, dimana kan kalau misalnya masyarakat tuh udah aktif menggunakan pelayanan digital, mau itu pembiayaan, mau itu transaksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan kemudahan yang ada, ini benar-benar saya mewakili masyarakat merasa enak banget, cukup lewat handphone semuanya, bahkan warung-warung kecil juga sekarang sudah bisa kan melakukan pembayaran dengan digital. Tapi tiba-tiba kemarin ada telepon dari teman, Teh, aku tiba-tiba ditransfer uang tapi nggak merasa pinjam. Ini gimana ya? Takut katanya kayak gitu. Nah ternyata kemudahan dari digital transaksi ini ada juga resiko-resiko yang memang mengikuti. Ini kayak gimana sih Bu urgensinya ke masyarakat dinilai dari BI nih? Kayak gimana Bu Laura? Mohon Teh Riri. Jadi memang dunia digital itu memang membawa banyak kemudahan kayak tadi Teh Riri sampaikan ya. Tapi di balik itu juga ada tantangan yang nggak kalah besarnya. Nah itulah peran Bank Indonesia ada di situ gitu ya. Sebagai otoritas yang kita mengurusi sistem pembayaran itu, kami itu berusaha memastikan bahwa masyarakat bisa bertransaksi yang cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu. Cemumuah.
Jadi kalau di situ kami melihat ini suatu hal yang urgen. Jadi kami melakukan ada 4 strategi untuk melakukan itu. Yang pertama dari sisi regulasi. Jadi kami membuat aturan main nih bagi penyelenggara sistem pembayaran supaya mereka bisa melakukan layanan secara adil, transparan, menjaga data dan juga aset nasabah, dan tentunya memberikan jalur pengaduan yang jelas. Nah, yang kedua, kami melakukan pengawasan nih gitu ya, untuk sistem pembayaran. Kalau yang perbankan dan lembaga keuangan ini dengan Kak Melati nih. Jadi kami memastikan bahwa mereka mematuhi aturan tadi, gitu ya. Jadi kalau ada pelanggaran, ini bisa kena sanksi, bahkan kita cabut izinnya sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Yang ketiga, kami melakukan edukasi literasi. Jadi dengan berbagai program, kita berupaya supaya masyarakat lebih paham terkait dengan layanan keuangan yang tentunya aman dan tidak mudah terkena penipuan. Nah, yang terakhir, ada memang kami juga menyiapkan layanan pengaduan, jadi kalau ada masalah masyarakat bisa lapor. Jadi BI itu hadir nggak cuma sisi teknis, tapi memberikan rasa aman dan kepercayaan. Karena kan kita tahu kalau kepercayaan itu adalah kunci supaya sistem keuangan kita bisa sehat dan berkelanjutan. Benar-benar, berarti memang dirasa urgent banget, dan memang ini sudah sudah ada ya Bu ya, berarti ya untuk penanganannya berarti kalau BI itu lebih ke sistem pembayaran. Betul. Berarti kalau misalnya OJK itu lebih ke mana dan seperti apa nih Bu? Makasih Teh Riri. Makasih Kak Laura. OJK ini lebih berfokus pada pemilik sistem pembayaran tersebut, industri jasa keuangannya. Lebih konkretnya misalkan kayak BPR, bank-bank umum, dana pensiun, pembiayaan, fintech, dan semua industri jasa keuangannya. Jadi lembaga keuangan, jadi kami mengawasi bagaimana mereka beroperasi. Kami memastikan mereka patuh terhadap seluruh ketentuan yang kami telah terbitkan. Kami memastikan SOP yang mereka terbitkan, mereka susun untuk memastikan tata kelola mereka dipenuhi. Dan kami memastikan juga bagaimana mereka menjaga nasabah-nasabahnya untuk mendapatkan hak yang tepat gitu. Jadi kita lebih ke arah prudensialnya, kesehatan dari IJK tersebut. Kalau tadi Bu Laura ke sistem pembayarannya yang cemumuah, ya kan? Cepat, mudah, dan aman. Nah, kami memastikan bahwa kemudahan itu memang dilandasi oleh fundamental yang baik. Seperti itu. Berarti kita sebagai bagian dari Komite Stabilitas Keuangan Nasional, BI dan OJK memang selalu harus berjalan bersinergi ya. Kalau pendekatan masing-masing lembaga terhadap tantangan yang ada di lapangan seperti apa nih Bu Laura? Kita pertama tentunya tadi ada 4 tadi ya, kami melakukan regulasi, pengawasan, edukasi, literasi, lalu juga memberikan layanan pengaduan. Nah, karena sekarang kan kita lihat digital itu paling banyak juga menyasar Gen Z gitu ya. Mereka yang paling aktif untuk bertransaksi dengan keuangan digital. Nah, tapi mereka juga belum punya pemahaman yang memadai. Jadi kita lihat memang literasinya masih cukup rendah. Jadi kita melakukan pendekatan edukatif. Kita lakukan literasi keuangan digital baik ke pelajar, mahasiswa, sampai juga ke UMKM gitu. Tapi kita juga membuat namanya kampanye peka itu namanya. Kampanye peka, peduli, kenali, adukan di sini. Peduli, gitu. kenali, adukan. Peduli itu artinya kita berharap masyarakat ini paham terkait dengan produk-produk keuangan digital. Jadi tidak asal memberikan data pribadi gitu ya, tidak asal juga mengklik tautan yang jelas gitu ya. Lalu yang kedua kenali, jadi bisa ngecek, bisa waspada terhadap tanda-tanda kalau ada penipuan, ada risiko pelanggaran digital gitu ya, dan bisa mengenali itu gitu. Dan yang ketiga tentunya adukan gitu ya, bisa langsung lapor kepada pihak yang berwenang ketika terjadi permasalahan. Betul, ini berarti luar biasa. Kalau dari OJK sendiri Bu, ini sudah melakukan mungkin pendekatan dengan beberapa pihak seperti apa untuk menekan resiko ini? Jadi selain pengawasan, kami juga punya sisi edukasi, literasi, dan pelindungan konsumen. Sejalan dengan BI, BI edukasi, literasi, dan pelindungan konsumen
akhir-akhir ini kami memang sangat fokus terhadap konsumen-konsumen yang dengan sangat mudah menggunakan teknologi dalam bertransaksi keuangan. Oke. Kami sih masif lah ya. Kami punya program TPAKD, percepatan akses keuangan daerah, di mana salah satunya kami juga sisipkan di situ bagaimana kami melakukan edukasi, datang ke seluruh kabupaten kota untuk lebih mengingatkan masyarakat kita bahwa dalam bertransaksi digital ini, dalam menggunakan kemudahan-kemudahan sistem pembayaran, kemudahan mendapatkan pinjaman online, jangan lupakan beberapa hal fundamental. Misalkan sebelum bertransaksi, pastikan yang kita transaksikan itu kebutuhan kita, bukan keinginan kita, gitu, Terry. Lalu setelah itu memang kebutuhan, maka pastikan kemampuan bayar. Nah, jadi dalam bertransaksi secara online, bertransaksi menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, 2K sangat penting untuk diperhatikan. Jadi sebelum 2K, kebutuhan dan kemampuan, ya kan? Jadi kalau wah nih kayaknya gue butuh kerudung baru nih, hati-hati, jangan-jangan tuh bukan kebutuhan, jangan-jangan tuh keinginan, ya kan? Kebutuhan itu kan kalau kita nggak dapatkan, kita nggak bisa melanjutkan kehidupan, kira-kira gitu, ya kan? Kalau kerudung kira-kira kebutuhan keinginan ya, dalam konteks tertentu bisa jadi kebutuhan. Tapi Bu Teh Riri mungkin bisa tahu maksudku ya. Dan kemudian kemampuan. Jadi kalau sudah beli kerudung tersebut yang kita klaim kebutuhan 1 minggu yang lalu, maka tunda dulu kebutuhan untuk minggu berikutnya untuk kerudung ya. Gitu. Dan benar. Karena pasti akan relate dengan kemampuan kita. iPhone 16 bagi sebagian orang itu akan jadi kebutuhan, tapi mungkin sebagian besar kita yang lain itu hanya keinginan, gitu ya. Mungkin selevel yang Bu Laura itu kebutuhan karena beliau harus pantau perkembangan inflasi secara rutin, terus kemudian beliau harus kajian moneter yang angka-angkanya sangat ini. Tapi bagi saya mungkin itu bukan kebutuhan, itu keinginan gitu, dan itu memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jangan di era digital seperti sekarang, di mana semua di tangan kita, setiap saat kita memang harus mampu tuh mengendalikan perilaku kita. Mungkin itu sedikit. Kan tadi disebutkan banyak sekali memang sekarang itu kan kemudahan dari mulai pinjaman online, kemudian ada pay later, bahkan ada investasi juga kan ya Bu ya, bisa dengan mudah kita akses. Tantangannya nih Bu, dari OJK sendiri untuk bisa mengedukasi dan membuat masyarakat tuh paham akan resikonya seperti apa sih Bu? Tantangan yang kami hadapi itu memang ini ya. Saya sih nyebutnya tantangan internal di kami. Tantangan internal di kami adalah kami nggak bisa sendirian. Jadi ini perlu menjadi kebutuhan bagi setiap instansi terkait untuk bersama-sama kami menyebarluaskan, mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana mereka mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi keuangan ini, teknologi di industri keuangan. Jadi tantangan terbesar adalah memastikan bahwa ini kebutuhan semua pihak, ya kan? Sehingga nanti kami bisa melalui perpanjangan tangan berbagai pihak itu bisa menjangkau masyarakat kita di seluruh pedalaman itu. Alhamdulillah, mungkin kalau sama BI kita udah sangat erat ya. Upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi dan sinergi juga kami terus lakukan. Tantangan kedua, kami sadar betul masyarakat kita tuh segmented, berbagai variasi ya. Ada yang mahasiswa, ada yang ibu-ibu, ada yang disabilitas, ada yang pensiunan, ya kan. Materinya kami mungkin harus sesuaikan. Nah, saat ini memang kami sedang melakukan upaya agar semua segmen mendapatkan bahasa yang sesuai, mendapatkan materi yang sesuai. Tapi memang itu perlu waktu lah gitu. Dan dalam jangka panjang mungkin hal ini harus masuk kurikulum juga gitu ya. Kurikulum, kalau saya
pahami kan ke BI-an udah masuk kurikulum juga kalau ke bank sentralan. Ke bank sentralan udah masuk ke. Nah mungkin ke depan harus masuk kurikulum juga bahwa harus diupdate lah paling tidak. Strateginya seperti apa Bu yang mungkin sudah difikirkan oleh OJK? Strategi untuk ya kita MOU dengan berbagai pihak. Ya, MOU dengan berbagai pihak. Kemarin perwakilan Nahdlatul Ulama yang wanita, saya lupa, mohon maaf, itu datang ke kantor Fatayat NU, mau kerjasama sama kita, yang Muhammadiyah juga, MOU dengan lembaga-lembaga formal salah satu cara agar itu bisa mengikat. Kemarin beberapa Pemda juga berinisiatif untuk membuat kajian-kajian mengenai edukasi literasi ini. Seperti itu, Bu. Literasi, jadi memang dibutuhkan sekali peningkatan literasi ya. Dari BI sendiri Bu, apakah upaya untuk meningkatkan, karena kalau misalnya memang kemudahan akses itu kadang justru semakin susah untuk memilah mana informasi yang benar dan tidak ya. Nah ini sejauh ini upaya BI juga untuk peningkatan literasi khususnya di sektor digital pembayaran ini tuh kayak gimana Bu? Itu tadi yang kita banyak melakukan literasi keuangan digital sampai ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah ya, juga jadi sudah? Ada pelajar, mahasiswa, termasuk juga yang paling ini UMKM kan, Teh Riri. Jadi paling penting juga kita bantu supaya melek keuangan digital gitu. Betul. Memang sekarang modus-modus itu kan banyak ya. Tadi Teh Riri udah sempat nyebut ada phishing gitu ya, yang pelakunya pura-pura jadi petugas resmi gitu kan, petugas resmi nanti untuk minta kirim link, dapat OTP, dapat data login, ada social engineering juga, jadi nyamar jadi petugas bank, teman, kurir, bahkan untuk dapat informasi penting. Ada juga yang namanya skimming, yang ATM tadi gitu ya, mencuri data kartu ATM lewat mesin yang sudah dimodifikasi. Ada kris palsu, krisnya diganti, QR code-nya diganti, jadi uangnya masuk ke rekening yang si penipu gitu. Lalu ada juga malware, ngirimin link yang berbahaya gitu ya. Nah ini kita coba edukasi secara luas, secara masif kepada masyarakat, dan itu tidak hanya terkait dengan yang tadi, yang peka tadi gitu ya, tapi juga bagaimana masyarakat bisa tahu bagaimana melindungi data pribadi, lalu juga bagaimana mengenali tadi risiko penipuan yang dengan modus-modus yang seperti tadi, lalu juga satu paling penting bagaimana masyarakat tahu haknya sebagai konsumen. Nah itu juga termasuk bagian dari yang kita literasi. Sejauh ini Bu, berarti Ibu melihat sendiri di masyarakat apakah edukasi itu sudah boleh dibilang ya, kalau target nih, ngomongin target misalnya, udah memenuhi target apa belum sih edukasi terkait resiko ataupun mungkin hak konsumen ini? Kalau memenuhi target sih masih jauh, kayaknya masih perlu lagi nih. Masih tentunya perlu, makanya kita selalu berupaya mengkampanyekan peka tadi itu, peduli, kenali, dan adukan itu dari. Jadi berarti masih banyak banget masyarakat yang belum paham ya Bu? Iya. Oke. Jadi memang karena kemudahan itu mereka menganggap ya oke, ini adalah kemajuan teknologi, mudah aja diakses tanpa ada resiko. Dan sejauh ini resiko yang terjadi di masyarakat tinggi, termasuk tinggi atau masih di batas aman? Kira-kira ini seperti apa nih Bu? Kalau sistem pembayaran sebenarnya karena kita selalu berusaha BI membuat pagar-pagar tadi ya, pagar-pagar tadi. Kalau dibilang tinggi juga enggak juga gitu ya. Tapi kita tetap tentunya terus melakukan upaya-upaya tadi supaya masyarakat bisa bertransaksi yang cemumuah. Cemumuah itu ya, benar luar biasa. Berarti edukasinya masih terus digemborkan terus bersama dengan kita lanjut menyusul gitu ke ya. Sekolah-sekolah juga. Iya, termasuk podcast ini nih salah satu kita untuk bisa masyarakat bisa semakin tahu tentang layanan keuangan. Tapi tadi ada tantangan tersendiri yang memang tadi dibilang sama Ibu Melati, emang masyarakat itu kan tipenya beda-beda ya, ada mahasiswa, pendekatannya pasti berbeda dengan yang pensiunan. Dan mungkin itu strategi yang sedang harus difikirkan lebih lanjut ya Bu ya. Ini harus bagaimana nih menyasarnya ya. Tapi kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa berdua lah. Kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, ya kan. Media bahkan kita perlu ajak juga, kan yang media-media lokal, terus kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang ada di sekitar masyarakat kita, mungkin
ulama juga mungkin kita harus ajak juga ya, karena bicara tentang kejahatan tadi Bu. Jadi kalau dari data yang kita punya, OJK tuh punya Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Legal. Mereka yang mantau mengenai kejahatan-kejahatan. Bank Indonesia salah satu anggotanya. Di Indonesia itu jenis penipuan terkait digitalisasi keuangan ini, kejahatan cybercrime ini lah ya. Cybercrime bisa kita bilang ya. Paling banyak tuh terjadi penipuan penawaran investasi, penipuan berkedok amal, penipuan belanja online. Mungkin QR-nya, krisnya harusnya masuk ke sana, ternyata tuh link ke yang lain gitu ya. Penipuan undian berhadiah, penipuan mengaku pihak keluarga. Nah itu terjadi di Hong Kong misalkan, scam skenario dan teknik yang terjadi dari data kita. 15% identity theft, pencurian identitas. Tadi Bu Laura ingatkan, jangan sembarangan ngasih data pribadi. Pinjam dulu dong KTP-nya, ya kan? KTP itu sekarang, Buri, itu bisa digunakan untuk mendapatkan kredit di mana-mana loh. Di bank bisa, di pinjaman online bisa, ya kan? Jadi jangan mudah mengasih KTP kita, baik yang sifatnya fisik maupun kirim dong foto KTP-nya. Benar sekarang ya kan? Betul. Memang kita harus ekstra, kan orang Indonesia ini baik hati ya. Baik hati ya, benar. Percayaan. Ya kan? Tapi mungkin kita dengan itu tadi ya, dengan gempuran teknologi yang ada sekarang, kebaikan hati kita itu harus dalam bentuk yang lain. Jangan dengan meminjamkan KTP. Kemudian 12%-nya government atau bank scam. Tadi aliran datanya itu nggak masuk ke banknya tapi masuk ke yang lain gitu, ke rekening yang lain. Investment scam, bahkan beberapa waktu terakhir ada love scam, ya kan? Nyamar. Iya, saya pernah dengar. Iya, betul. Berpura-pura memberikan perhatian, ya kan, kepada orang-orang yang sendirian. Ya kan, udah akrab, tolong dong transfer nih. Abang perlu memperbaharui lisensi pilot abang, misalkan, atau adik perlu ini abang gitu kan. Love scam. Jadi memang itu tadi balik lagi bahwa kita harus sangat berhati-hati dengan cemumuah yang ada itu. Pemerintah udah nyiapin kemudahan, pemerintah sudah membuka akses keuangan, ya kan. Tapi kita harus sama-sama menjaga diri kita agar kemudahan ini memang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita, gitu kan. Itu, Nuri. Sejauh ini berarti Bu, yang banyak sasaran prioritas nih, biasanya kan berarti korbannya. Kan banyak korbannya, dan ini kayaknya dirasa perlu untuk lebih diprioritaskan untuk diedukasi. Dari BI dilihat sasaran yang diprioritaskan yang mana nih Bu, Gen Z atau justru milenial atau justru UMKM atau seperti apa? Kalau kami juga memprioritaskan Gen Z juga Gen Z karena tadi mereka yang paling banyak bertransaksi justru keuangan digital, karena kan mereka memang dari dulunya akrab ya dengan ini gadget gitu kan. Nah, jadi mereka yang termasuk yang paling rentan gitu, karena pemahamannya itu memang mungkin belum memadai. Makanya itu yang kita ke pelajar, ke mahasiswa kita jalan. Tapi juga ke UMKM enggak kita tinggalkan juga, karena mereka perlu itu gitu. Mereka perlu waspada karena ini yang mereka perlu bertransaksi banyak, sementara tadi banyak modus-modus yang dilakukan yang itu bisa menyasar ke mereka juga gitu. Jadi berarti si Gen Z ini tuh kalau melihat dari yang tadi dikatakan Ibu Melati, mereka itu kemampuannya belum, tapi seolah-olah kebutuhannya udah banyak, mungkin gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nih Bu. Tapi izin, sebelum tadi kan ada pertanyaan tentang seberapa jauh sudah tingkat literasi ya. Nah, kebetulan nih izin Bu Laura, OJK bersama dengan BPS itu melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2025. Dari data kita yang ada, indeks literasi keuangan Indonesia saat ini 66,46%. Indeks literasi ini artinya kemampuan pemahaman terhadap produk, terhadap proses, terhadap lembaga tuh kita 66,46%. Artinya dari 10 orang kita yang ada di sini,
Cuma 6 orang yang paham nih, ya 4 kan? lagi? 4 lagi belum. Iya. Masih perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Inklusinya tapi, Bu Riri, inklusi itu berarti kita sudah mengakses, kita sudah punya objek-objek instrumen keuangan ya, itu sudah 80,51%. Jadi relatif hal ini mengindikasikan bahwa kita banyak melakukan transaksi tanpa paham betul apa yang sedang kita transaksikan. PR kita bersama, PR kami lah ya untuk meningkatkan tingkat literasi ini dan tentunya meningkatkan inklusi. Mungkin itu tambahan sebelum kita menuju ke bagaimana kalau sudah menjadi korban. Betul. Ya kan? Dan sasarannya kalau Ibu Laura tadi bilang memang Gen Z ini salah satu sasaran, justru sasaran dari para pelaku. Itu mungkin salah satunya ke Gen Z itu mungkin ya Bu ya? Ya para pelaku penipuannya, kebanyakannya, atau justru malah tidak? Berbasis data kami, pengaduan-pengaduan yang kami terima memang, atau informasi-informasi informal dari berbagai sumber yang kami punya, memang ada beberapa modus yang banyak menyasar anak-anak muda. Contoh, gestun, gesek tunai. Iya. Itu kan juga kejahatan itu, ya kan? Mencairkan pay letter. Mencairkan pay letter. Iya, itu kan. Itu kan ke anak-anak muda itu kan. Oh iya. Terus kemudian skema-skema Ponzi dalam berbagai nama gitu. Jadi misalkan Teh Riri harus daftar di website, nanti Teh Riri kemudian harus diminta untuk melakukan aktivitas tertentu, nanti setelah melakukan itu dikasih bayaran gitu ya. Nah itu mekanisme Ponzi scheme gitu. Dan memang saat ini yang paling banyak korbannya, yang paling banyak terkenanya anak-anak muda. Karena kan sekarang anak-anak muda kalau nggak salah, ya Teh ya benar ya, rebahan juga menghasilkan kayak gitu ya. Ada istilah kayak gitu ya. Iya benar-benar ada istilah, betul. Jadi menyasar ke sana. Memang anak muda rentan banget, dan setiap hari dia lengket kan sama gadgetnya, ya kan. Tapi di sisi lain kita paham juga para pensiunan kita, ya kan, para orang-orang tua kita yang di akhir-akhir masanya mereka pakai belajar gadget, mereka juga rawan juga, ya kan. Tadi Bu Laura bilang phishing, ya kan? Iya. Itu lebih mudah sasarannya ke kita juga nggak boleh melupakan mereka gitu, nggak boleh melupakan. Metode penipuan yang dilakukan memang itu dilakukan berdasarkan jenis korbannya ya, boleh dibilang seperti itu ya kan. Mungkin mereka nggak akan telepon mengaku saudara yang ketabrak kalau ke anak Gen Z karena nggak akan masuk ya. Benar. Tapi kalau ke pensiunan, dan itu berarti memang tantangannya banyak sekali ya yang memang harus diedukasi. Kalau yang moda penipuan seperti itu masih ada di masyarakat, Bu? Masih ada. Masih. Karena kalau kebanyakan sekarang saya melihat kayak misalnya kita dengan mudah ngeklik misalnya kayak gitu kan. Tapi ternyata yang by phone untuk mengaku agen investasi dan lain sebagainya itu masih banyak berarti Bu pengaduan seperti itu. Masih ada ya, masih ada. Kalau banyak sih mungkin saya sudah mulai berkurang. Masih ada. Tapi yang paling tinggi itu berarti tadi yang Ibu sebutkan adalah pengakuan investasi, membuka investasi ya berarti ya. Kalau misalnya, nah balik nih, kalau sudah jadi korban, anggaplah saya korban nih Bu, tiba-tiba, karena kemarin banget nih saya punya teman tiba-tiba nanya, saya ditransfer uang tiba-tiba katanya, saya tidak merasa pinjam-pinjaman online, tapi memang mengakses untuk jalur seperti itu ada, tapi baik-baik aja gitu kan, misalnya pay letter atau apa, tiba-tiba ada transferan masuk, tidak merasa pinjam, terus tiba-tiba jadi punya pinjaman online. Nah ini harus gimana, harus kemana? Nah karena kayak kejadian-kejadian kayak itu bikin bingung, karena kadang beberapa masyarakat yang udah jadi korban, mereka itu tahu jadi korban tapi bingung mau kemana Bu. Nah itu harus kayak gimana sih? Kalau dari BK harus ke gimana Bu kalau ada korban seperti itu? Nah ya ini penting banget ini. Banyak yang kayaknya belum tahu kalau Bank Indonesia juga menyediakan jalur untuk pengaduan konsumen, tapi terutama terkait dengan sistem pembayaran. Jadi kalau ada masalah kayak
saldo e-wallet hilang. Hilang nggak tahu ya, bukan hilang beli belanja. Ibu saya kalau hilang karena tiba-tiba ada paket gitu ya, itu beda. Habis deh. Bukan habis gitu ya. Lalu kris dipindai tapi nggak masuk gitu, gagal top up. Lalu juga ada yang skimming ATM atau mungkin itu bisa menyampaikan ke Bank Indonesia, ada jalurnya di BI Bicara namanya. Nah, BI Bicara ini bisa lewat telepon ke 131 atau bisa email ke bicara@bi.go.id atau langsung datangin ke kantor Bank Indonesia terdekat. Jadi kalau di Priangan Timur memang di BI Tasikmalaya. Nah, kita ini di sini nggak hanya menerima aduan aja gitu Teh Riri, tapi kita juga melayani konsultasi. Jadi kalau tadi misalnya belum tahu nih masalahnya apa, harusnya ke siapa. Ini bisa kita bantu berikan konsultasi dan kita fasilitasi mediasi kalau memang diperlukan gitu nantinya arahnya ke mediasi. Ternyata bisa di BI ya? Bisa gitu. Di OJK tentunya juga ada kalau di BI berarti kalau misalnya tiba-tiba kris yang sudah diberikan ternyata tidak bisa dipakai, yang itu harus kayak gimana? Atau mungkin ada kris palsu itu ya Bu ya? Banyak loh Ibu itu. Suka deg-degan kalau mau pakai kris palsu, takutnya kan ya. Berarti kalau misalnya lebih ke e-wallet tiba-tiba hilang. Berarti bisa ke sini untuk nanya. Itu berarti setelah misalnya saya melakukan pelaporan ke BI. Anggaplah misalnya saya jadi e-walletnya tiba-tiba hilang gitu kan. Itu setelah itu gimana dong Bu? Ya, jadi nanti ketika lapor ke sini gitu ya, misalnya mau lewat tadi telepon ke 131 atau email, pasti kita ada langsung, atau datang langsung, itu nanti kita berikan ini bisa jalurnya seperti apa gitu ya, bisa kita bantu konsultasi tadi dan lanjutnya bisa fasilitasi mediasi juga kalau memang dengan layanan jasa penyelenggara itu gitu, kita bantu mediasi untuk bisa penyelesaiannya seperti apa. Nah kalau belum tahu kemana, ternyata pasnya ke pengaduan konsumen OJK, nanti juga kita arahkan ke OJK gitu. Karena ada yang ini ranahnya BI, boleh dibilang ya, yang ini ranahnya OJK. Kalau ke OJK apa aja Bu? Sebelum langkah yang harus dilakukan oleh korban, izin awak cerita dulu bagaimana sebaiknya tidak menjadi korban. Jangan mau Bu. Saya juga nggak mau kalau jadi korban Bu. Preventif jauh lebih baik daripada pengobatan. Betul. Berlaku juga di dunia keuangan itu. Benar. Nah jadi gini, kita harus ingat para pelaku kejahatan keuangan digital ini memanfaatkan kelemahan manusia, ketakutan, kesepian, kebosanan, keserakahan dan kesedihan. Ketakutan. Berapa kain? Cotekannya gini. Berapa Kak ketakutan? Ketakutan 5 kan ya. Ketakutan, kesepian, kebosanan, keserakahan dan kesedihan. Ketakutan itu misalkan dia bilang gini, kami dari OJK nih, Ibu harus update data Ibu. Misalkan kalau tidak mungkin Ibu nggak bisa minjem lagi. Diancam. Betul. Segala hal yang sifatnya ancaman, dia pasti kita harus astagfirullah nih. Kalau itu saya datang aja deh ke kantor. Sebaiknya seperti itu. Jangan langsung diladenin tuh. Semua yang sifatnya ancaman tuh, ketakutan. Betul. Nah, dia memanfaatkan itu. Kemudian kesepian, ya kan? Kesepian nih, mohon maaf ya masyarakat yang kesepian, mohon maaf. Itu juga mudah. Tadi love scam ya, love scam, ya kan, kesepian. Kebosanan, mungkin anak-anak muda yang itu tadi, ya kan, rebahan, bosan, coba-coba transaksi. Untung nih, klik. Nah, itu kebosanan. Keserakahan, ditawarin iming-iming tadi, ya kan, dalam waktu singkat. Untung, masuk juga pasti mudah itu. Dan kesedihan tuh ya tadi ada korban, keluarga kita dijadiin korban, ditelepon korban dan lain-lain. Atau kesedihan itu bantu amal, misalnya korban banjir, kan itu tadi ya, masyarakat Indonesia itu memang luar biasa, empatinya tinggi. Nah dia manfaatin. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang ke sana tuh, ya, dia mengancam, dia memberikan iming return yang besar, harus sangat waspada, jangan langsung klik. Nah, bagaimana kalau udah jadi korban? Keburu jadi korban. Aduh, gimana nih? Udah khilaf lah, ya kan?
lupa kalau kemarin waktu podcast sama Bu Laura sama kita nggak boleh kalau ada return tinggi lupa jangan langsung diklik. Nah, terklik misalkan. Iya. Ya kan? Kalau terklik pertama, mohon maaf, pasti uangnya sulit sekali untuk dikembalikan. Ya kan? Jadi kalaupun ngelapor itu hanya untuk menghentikan dan memberitahu pengawas, regulator dalam hal ini untuk segera memblokir website itu. Atau memblokir rekening itu. Atau menutup akses ke sana gitu ya. Tapi kalau datang misalnya ke kantor ke OJK, aduh mudah-mudahan uangnya bisa balik ya. Itu susah. Makanya saya bilang tadi preventif jauh lebih baik daripada kita ngelapor sebagai korban gitu. Jadi datang ke OJK, kami akan dokumentasikan, kami akan laporkan ke Satgas Pasti. Satgas Pasti, nanti Satgas Pasti akan melakukan tadi pemblokiran rekening, kemudian penutupan. Dan itu akan jadi pembelajaran bahan edukasi literasi kami untuk selanjutnya segala modus-modus itu. Ada juga Bu yang lembaga ada kalau di online itu salah satunya ada juga yang kalau OJK kan sudah jelas ya, memang kalau ada apa-apa kita harus ke OJK kalau nggak ke BI. Tapi di digital itu ada lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan, betul kan? Ada Anda tidak bisa atau Anda terjebak katanya, kami bisa menyelesaikan tanpa masalah dan sebagainya. Itu termasuk apa? Apakah resmi atau tidak? Nah, ada lembaga-lembaga yang menawarkan itu kan, membantu korban atau misalnya membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, itu masuknya berarti sama juga penipuan atau apa tuh? Kalau sense-nya Teh Riri apa tuh? Kalau ada teman yang pernah mencoba, jadi teman saya itu kasusnya itu, dia tiba-tiba ditransfer, terus panik, betul seperti Ibu tadi bilang, nyesar ketakutan, dia panik, Anda harus membayar, kalau enggak itu akan berlipat kan, otomatis jadi dia bayar, terus tiba-tiba ada yang menghubungi lagi, kayak yang tahu situasi nih, terjebak dan dia memanfaatkan itu, boleh dong gitu kan, untuk dibantu. Tapi akhirnya endingnya tetap uangnya hilang-hilang juga. Nah berarti kan memang itu tidak ya? Tidak. Itu kan masuk tadi ya ngancam kan, ketakutan dan mungkin diawali dengan keserakahan itu tadi kan. Kan udah utang, harusnya kan kalau utang ya bayarlah. Makan nggak ada makan siang gratis. Iya kan, ada orang paling baik lebih-lebih dari Santa Claus datang nawarin bayar-bayarin utang. Betul, ya kan? Itu pasti nggak masuk akal lah. Nanti kita akan masuk ke 2L tuh. Apa tuh? Kalau kita berinvestasi kita harus legal dan logis. Itu nanti sekarang 2L. 2K, 5K, 2L. Kalau OJK tuh singkatannya. Kalau BI tadi kan kata gitu ya, cemuan, peka, gitu. Betul. Tapi itu nanti. Nah, itu pasti yang sifatnya too good to be true. Too good to be true itu bahasa Sundanya naon? Apa ya? Ada running text ada ya, ada subtitle ya. Itu insya Allah 95,99% hampir 90% tidak benar. Tidak benar. Jadi harus diabaikan, harus diabaikan. Nah itu kalau cara masyarakat untuk memilah nih Bu, yang benar dan tidak itu kayak gimana? Nih kalau BI, kita bisa menilai kris yang benar dan tidak tuh kayak gimana Bu misalnya? Atau kalau dari OJK ini yang legal dan tidak legal itu caranya gimana sih Bu? Itu sebenarnya kuncinya tadi dari peduli itu. Kita mau mengenali. Jadi kalau kita mau transaksi sama kris gitu kan, kita tahu ini kita lagi belanjanya di kedai Kak Melati gitu kan. Waktu nge-scan ya jangan buru-buru juga gitu kan, lihat dulu beneran ini tujuannya ke kedai Kak Melati gitu kan, baru kita yakini kita. Karena toko sama krisnya itu pasti sama. Oke. Iya sih kadang suka buru-buru ya kalau jadi konsumen. Sudah ya, nggak ada ditagih lagi ya Bu ya. Atau kadang-kadang ada juga kris palsu kan memang namanya dimirip-miripin tapi kan sebenarnya bisa kelihatan kalau kita lebih teliti. Makanya jadi konsumen kita harus tetap jangan lengah, karena kalau lengah ya pasti ada celah, mau sekuat apapun sistem yang kita bangun gitu ya. Kalau penggunanya lengah,
celah itu pasti akan ada. Oke, betul. Jadi harus bisa membedakan ya, itu salah satu yang mungkin banyak di masyarakat itu kris itu ya Bu ya, yang sekarang memang udah mulai disalahgunakan. Kalau dari OJK yang benar dan yang enggak tuh yang kayak gimana sih Bu? Jadi saya merefernya ke pinjaman online ya, berarti ya pinjaman online. Bagaimana memastikan bahwa kita sedang melakukan pinjaman online dari IJK yang terdaftar, ya kan? Nah, sebelum menyerahkan semua identitas itu, sebelum klik tanda setuju, ke website kami dulu, www.ojk.go.id. Saat ini ada 97 fintech legal. Kami sekarang sebutnya Pindar, Kak. Pinjaman daring. Yang kami sudah mendapatkan izin dari OJK, sudah daftar di OJK. Kenapa harus menggunakan pinjaman online yang legal? Karena dengan menggunakan pinjaman online yang legal, konsumen itu terlindungi. Terlindungi gini, datanya nggak bakal disebarluaskan karena ada ketentuan di kami. Kalau misalkan IJK-nya itu macam-macam, kami akan mudah lah untuk memperkarakan atau meng-APH-kan gitu ya. Tapi kalau yang ilegal kan kami nggak punya datanya. Dia bisa melakukan intimidasi ketika menagih gitu ya, dan data yang disubmit ke IJK yang ilegal ini udah pasti disebarluaskan dan digunakan untuk kegiatan yang lain, gitu, untuk aktivitas keuangan yang lain gitu. Nah, jadi langkah pertama setelah tadi itu kebutuhan, setelah tadi ngelihat ada kemampuan bayar, sekarang ke lembaga yang mana kan gitu. Pilih yang legal. Dan seperti tadi Kak Laura coba ingatkan, kita juga perlu untuk sedikit sabar dan sedikit lebih peduli bahwa kita sedang melakukan suatu tindakan yang konsekuensinya berat nih kalau kita nggak hati-hati. Ya kan? Kita kehilangan identitas kita, bisa dicuri orang, kita kemudian berhutang kan gitu. Konsekuensi utang itu kan sebenarnya berat ya. Mau pakai konvensional atau online atau itu sih Bu. Ya emang benar-benar harus peduli banget, dan disinilah kenapa dua orang wanita luar biasa ini tuh hadir untuk masyarakat, karena benar-benar harus bisa peduli karena aksesnya sekarang sudah sangat mudah, jadi memang harus edukasinya, dan pasti ini tidak akan berhenti di sini saja. Edukasi akan selalu dijalankan, apalagi kalau melihat fenomena masyarakat yang sekarang semakin mudah ya Bu ya untuk bisa melakukan transaksi keuangan. Luar biasa sekali. Aduh, sebenarnya kalau ngobrol dengan wanita itu akan seru, banyak banget yang pengen dibahas ya. Sebenarnya nggak pengen cuma ngobrolin soal ilegal dan nggak ilegal, tapi memang kita harus paham juga hak dan juga resiko ketika kita mau melakukan transaksi khususnya di era digital ini. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dari Bu Laura kepada masyarakat? Boleh edukasi atau apapun, mangga himbauan juga boleh. Ya, makasih Teh Riri. Jadi kalau kita membangun ekosistem digital, yang paling penting itu bukan hanya teknologinya, tapi juga penggunanya gitu ya. Jadilah konsumen yang cerdas, jangan lengah, karena kalau kita lengah tadi pasti ada celah. Nah, kami Bank Indonesia siap selalu hadir di masyarakat untuk memberikan transaksi yang cemumuah tadi, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Tapi kami juga sangat berharap masyarakat bisa menjadi konsumen yang peka, peduli, yang bisa mengenali dan mau mengadukan ketika ada masalah. Jadi sekali lagi mari kita bangun sistem keuangan yang tidak hanya kuat bagi cadas, tapi juga konsumennya hebat dan cerdas. Wih, luar biasa. Dari Bu Melati, apa nih yang ini sama masyarakat? Siap. Pertama, tadi ya, sebelum melakukan transaksi keuangan, 2K tadi, pastikan untuk kebutuhan, pastikan sesuai dengan kemampuan. Nauzubillah min dzalik jadi korban, kontak 157, kontak OJK 157 atau WA aja 081 157 157 157. Ya kan? Lalu kalau kita ditawari sebuah investasi, tadi yang 2L, Teh Riri, pastikan dia legal, pastikan dia logis. Logis ini rata-rata return yang bisa kita harapkan logis tuh di batasan 35-40% lah. Kalau dia menjadikan return di atas itu udah abaikan aja, cari investasi yang lain. Beli emas,
beli tanah, tabung aja dulu lah gitu ya sebelum ini. Jadi kalau ada tawaran investasi pastikan 2L-nya. Lalu berikutnya jangan sungkan main ke OJK Tasikmalaya di depan AP, ya kan? Ngobrol-ngobrol aja. Kami siap untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu saham. Kita belum bicara tentang apa itu saham, Bu Laura ya. Ada sesi berikutnya dari podcast ini. Aman. Apa itu reksadana? Jadi kan waktu saya bilang ketika berinvestasi itu perhatikan legal dan logisnya. Nah, logis ini instrumen keuangan yang kita bisa berinvestasi itu banyak. Ada saham, ada deposito, reksadana, saham. Dan berbagai turunannya nanti, dan itu sebenarnya perlu juga kita sebarluaskan gitu ya, agar masyarakat tidak punya pilihan lah di mana dia menempatkan uangnya. So 2K kalau kita mau bertransaksi dan minjam online, ya kan, kebutuhan kemampuan. Yang berikutnya kalau kita punya uang, kita mau berinvestasi, 2L, legal dan logis. Oke, luar biasa dan sekali. Dan kalau nauzubillah misalnya korban, datangin BI dan juga OJK. Jangan ragu untuk benar-benar datang ke BI dan juga OJK ya. Kalau misalnya dirasa, kalau ternyata oh ini bagiannya nanti ranahnya di OJK, nanti BI juga akan mengarahkan. Begitupun juga oh ini ranahnya BI, nanti OJK juga akan mengarahkan. Luar biasa, terima kasih Bu Laura, Bu Melati. Nanti ada episode selanjutnya reksadana apalagi ya. Dan tentunya banyak sekali kalau kita ngomongin masalah ekonomi itu emang beneran seru banget karena memang ekonomi itu ada di lingkungan sekitar. Apalagi kalau kita ngomongin soal digitalisasi untuk pembayaran juga, di mana masyarakat sekarang sudah sangat mulai terbiasa dengan melakukan pembayaran. Jadi satu, pahami resikonya. Harus tahu seperti apa sebelum melakukan, kita harus tahu dulu resikonya seperti apa. Yang kedua, dilindungi data pribadinya, jangan mudah untuk menyebarkan data atau memberikan kerahasiaan data. Dan yang ketiga, jangan juga mudah untuk ngeklik apapun sebelum kita tahu klikannya itu apakah benar atau memang tidak benar. Dan kalau sudah terlanjur, jangan ragu-ragu untuk datang ke BI ataupun OJK untuk melakukan pengaduan. Terima kasih untuk Bitok hari ini, sehat-sehat Ibu. Pokoknya seru banget, kita tunggu untuk ketemuan berikutnya. Siap. Aduh, ini mulai agak difikirkan nih, kita mau ngobrol apa lagi nih berikutnya. Saya Anda Krisna pamit dari Bitok hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.